Kadang aku suka mikir, hidup manusia itu mirip banget sama histori Instagram atau algoritma media sosial. Awalnya mungkin cuman iseng lihat satu video tentang hal sedih, satu postingan tentang kegagalan, atau satu cerita orang yang bikin kita overthinking. Tapi makin lama kita perhatiin, makin sering juga hal-hal serupa muncul di beranda. Sampai akhirnya timeline kita penuh dengan sesuatu yang sebenarnya diam-diam bikin hati capek sendiri. Dan anehnya, pikiran manusia juga bekerja seperti itu. Aku pernah ada di fase di mana bangun tidur rasanya berat, bukan karena hidupku benar-benar hancur, tapi karena isi kepala sudah terlalu penuh sama hal-hal yang bikin gelisah. Sedikit saja ada masalah, langsung dipikirin semalaman. Sedikit saja ada sikap orang yang berubah, langsung merasa ada yang salah sama diri sendiri. Lama-lama aku sadar, setiap hari aku seperti sibuk mencari sesuatu yang salah. Cari tanda kalau aku gagal, cari alasan buat khawatir, cari kemungkinan terburuk sebelum semuanya benar-benar terjadi. Dan ternyata saat kita terus mencari hal-hal seperti itu, pikiran kita akan menganggap itu penting. Akhirnya, semua yang muncul yang tentang ketakutan lagi, kecemasan lagi, luka lagi, sama seperti algoritma Instagram yang membaca apa yang sering kita tonton. Suatu hari aku duduk sore di teras rumah, cuma ditemani teh hangat dan langit yang mulai gelap. Hari itu sebenarnya biasa saja, tidak ada hal besar yang terjadi. Tapi anehnya, kenapa aku merasa lelah sekali? Bukan lelah fisik, lebih ke lelah sama isi kepala sendiri. Rasanya seperti terlalu banyak suara di dalam pikiran. Tentang masa lalu, tentang orang-orang yang pergi, tentang rasa takut kalau hidup tidak akan berjalan sesuai harapan. Lalu aku sadar sesuatu. Mungkin bukan hidupku yang terlalu berat. Mungkin selama ini aku terlalu sering menonton ulang hal-hal yang menyakitkan di kepala sendiri. Aku terlalu sering stalking luka lama, mengulang percakapan yang sudah selesai, membayangkan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, aku memberi semua itu tempat tinggal di pikiranku. Padahal, pikiran itu bukan tempat sampah, dia taman. Kalau setiap hari yang kita siram adalah rasa takut, ya jangan heran kalau yang tumbuh jadi keraguan. Kalau tiap malam yang kita pelihara adalah rasa kecewa, ya wajar kalau hati terasa sesak terus. Tapi waktu kita mulai menanam hal-hal kecil yang baik, semuanya perlahan berubah. Bukan langsung bahagia besar, bukan hidup tiba-tiba sempurna, tapi sederhana saja. Mulai belajar bersyukur karena pagi masih datang. Mulai menikmati makan tanpa sibuk memikirkan banyak hal. Mulai memaafkan diri sendiri karena ternyata kita juga manusia. Mulai berhenti memaksa diri harus kuat setiap waktu. Dan dari situ aku ngerti, ketenangan ternyata tumbuh dari hal-hal kecil yang kita pilih setiap hari. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban besar tentang hidup, sampai lupa kalau isi kepala kita sendiri perlu dirawat. Kita hati-hati memilih makanan buat tubuh, tapi sering membiarkan pikiran dipenuhi hal-hal yang melukai diri sendiri. Kita tahu kapan harus membersihkan kamar, tapi lupa membersihkan isi hati yang sudah penuh oleh kecewa dan overthinking. Padahal salah satu bentuk self-care paling penting adalah menyaring apa yang kita izinkan tinggal di kepala kita. Karena apa yang sering kita pikirkan, lama-lama akan menjadi cara kita melihat dunia. Kalau kita terus fokus pada kekurangan, dunia akan terasa sempit dan menakutkan. Kalau kita terus mencari kesalahan diri sendiri, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita mulai belajar melihat hal-hal baik, sekecil apapun itu, hidup perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita tidak lagi memeluk semuanya terlalu erat. Dan mungkin
Memang hidup bukan tentang bagaimana menghilangkan semua pikiran buruk, tapi tentang belajar memilih mana yang perlu ditinggal dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Sama seperti membersihkan histori. Kadang kita perlu berhenti sejenak, tarik nafas pelan, lalu bilang ke diri sendiri, tidak semua hal harus aku pikirkan terus. Tidak semua luka harus aku buka kembali. Dan tidak semua rasa sakit harus jadi tempat tinggalku. Karena kamu berhak punya ruang yang lebih tenang di dalam kepala kamu sendiri. Jadi malam ini sebelum tidur, coba tanya pelan ke diri sendiri. Aku sebenarnya sedang mencari apa dalam hidup ini? Karena mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah alasan kenapa isi hati kita terasa seperti sekarang. Dan semakin dewasa, aku juga mulai paham kalau damai itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai adalah ketika kita tidak lagi membiarkan semua hal masuk terlalu dalam ke kepala dan hati. Ada hal-hal yang memang harus diterima, ada orang-orang yang memang datang hanya untuk singgah, dan ada keadaan yang tidak akan berubah meskipun kita memikirkannya semalaman. Dulu aku kira memikirkan semuanya terus-menerus adalah bentuk kepedulian. Padahal seringkali itu cuma cara lain untuk menyiksa diri perlahan. Sampai akhirnya aku belajar tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan itu. Tidak apa-apa untuk memilih tenang daripada terus memaksa memahami semua hal yang bahkan di luar kendali kita. Jadi, kalau hari ini isi kepalamu terasa penuh, mungkin kamu tidak harus langsung memperbaiki semuanya sekaligus. Cukup mulai dari hal kecil, kurangi suara-suara yang membuatmu ragu pada diri sendiri. Berhenti memberi makan pikiran yang hanya membawa takut. Dan pelan-pelan isi lagi harimu dengan hal yang membuat hatimu merasa hidup. Dengan obrolan hangat, dengan istirahat yang cukup, dengan tawa kecil yang sederhana, atau bahkan dengan menerima bahwa dirimu tidak harus sempurna untuk pantas merasa bahagia. Karena pada akhirnya, hidup ini akan selalu mengikuti kemana fokus hati kita pergi. Dan kamu selalu punya kesempatan untuk memilih tetap tinggal di luka lama atau berjalan pelan menuju versi dirimu yang lebih tenang.